Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Namun kali ini ya, Sedang Viral hari ini adalah edisi khusus perayaan Hari Perempuan Internasional. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Perempuan Sedunia untuk seluruh perempuan Indonesia. Semoga kita bisa semakin berdaya ya teman-teman. Nah, namun untuk menjadi berdaya memang banyak hal yang akan kita hadapi, berbagai tantangan dan persoalan mengelilingi kaum perempuan, mulai dari permasalahan domestik hingga global ya teman-teman. Maka dari itu hadirlah UNFPA atau United Nations Population Fund, badan PBB yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Khususnya dia akan membahas terkait dengan perempuan ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan dan tidak hanya itu teman-teman, kita juga akan membahas tentang eliminasi kekerasan terhadap perempuan. Sudah bergabung bersama kami Verania Andria, Assistant Representative UNFPA Indonesia. Selamat sore Mbak Rara, apa kabar? Sehat Mbak? Sehat-sehat, selamat sore Mbak Graciela. Saya sebenarnya antusias banget nih, Mbak, ya, untuk membahas, topik kita hari ini, karena menurut saya di antara banyaknya permasalahan yang ramai di Indonesia, mulai dari, masalah perpolitikan, ekonomi, isu ini sama pentingnya karena ini menyangkut, kemajuan suatu bangsa, begitu ya. Topik yang sebenarnya kalau kita runutkan lagi ini sangat relate dalam, kehidupan sehari-hari untuk seluruh perempuan Indonesia, bagi saya dan juga mungkin bagi Mbak Rara dan teman-teman liputan 6. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan apa-apa saja permasalahan yang saat ini banyak ditemui terkait dengan perempuan, apa sih UNFPA? Sebelumnya, makasih banyak untuk undangannya, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di sini. Em, Pertama juga saya pengen bilang selamat Hari Perempuan Internasional buat semua perempuan dan anak perempuan di Indonesia. UNFPA, United Nations for Population Fund, adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Seksual Reproduksi dan Hak Reproduksi. Jadi walaupun namanya Population Fund, tetapi fokus kerjanya adalah pada kesehatan reproduksi dan juga pemenuhan hak-hak reproduksi. Kita udah di Indonesia dari tahun 1972, bekerja sama dengan banyak pihak, mendukung pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat sipil, private sector, dan lembaga keagamaan untuk mencapai tujuan dari pemenuhan hak reproduksi dan juga kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Oke, Mbak, tapi sebenarnya tujuan pembentukan dari UNFPA ini, baik untuk Indonesia sendiri ya, wilayah Indonesia ini apa sih? Mungkin apakah ada cerita di balik itu? Ya, betulnya seperti juga dengan isu-isu yang lain, kita selalu Badan PBB itu dibentuk karena ingin menyelesaikan satu masalah pembangunan. Dan yang menjadi mandat dari UNFPA adalah masalah belum masalah yang terkait dengan pemenuhan hak, khususnya hak perempuan atas hak reproduksinya. Jadi banyak masih di dunia ini di mana perempuan belum dapat memenuhi hak reproduksinya seperti menentukan berapa banyak sih anak yang ingin saya lahirkan, atau dengan siapa saya ingin menikah, kapan saya ingin menikah. Nah, tapi itu adalah tampilan luarnya. Kalau kita lihat masalah yang ingin diadres oleh UNFPA adalah hak perempuan dalam menentukan tubuhnya. Jadi dalam hal ini, kenapa hal itu menjadi penting? Karena kalau dalam kenyataannya kita lihat ketika perempuan tidak bisa mendapatkan hak untuk memutuskan kapan saya harus punya anak, berapa banyak. Nah, itu meningkatkan resiko pada perempuan. Resiko kematian. Misalnya karena terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, gitu kan. Sehingga itu meningkatkan tingkat kematian ibu yang tinggi di bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara. Jadi masalah pemenuhan hak atas hak reproduksi tersebut. Oke, Mbak, kalau misalkan selama ini saya meyakini bahwa teman-teman dari UNFPA Indonesia ini terjun juga ke lapangan, betul ya, Mbak, ya? Nah, Betul, betul.
Boleh digambarkan situasi di lapangan berupa temuan-temuan dari UNFPA selama ini seperti apa sih kasus-kasus yang marak terjadi terkait dengan yang tadi, Mbak Rara sampaikan? Ya, jadi terkait dengan kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi tersebut, di lapangan masalah yang kita lihat adalah banyak misalnya masih kasus perkawinan anak. Jadi perkawinan yang terjadi atau kelahiran anak yang dilahirkan oleh anak perempuan di bawah umur 18 tahun. Itu masih sekitar 6,9% di Indonesia. Mmm. Dan 1 dari 14 anak di Indonesia itu masih. Dan itu kenapa terjadi? Dan situ bisa terlihat bahwa karena kurangnya pengetahuan, misalnya bagaimana resiko-resiko tentang hubungan, sementara pada anak-anak muda itu akan memasuki masa pubertas. Tapi karena kurangnya pengetahuan atau karena banyak masalah yang dianggap masih tabu, sehingga kemudian terlanjur hamil dan melahirkan di bawah umur. Dan ketika itu terjadi, kemudian anaknya tidak sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah, kemudian tidak bisa berkontribusi ke pembangunan melalui kegiatan di lingkungan publik, misalnya di pekerjaan ataupun di bidang-bidang lainnya. Atau masalah yang sering kita lihat juga adalah ketika perempuan tidak dapat memenuhi hak reproduksinya, misalnya saya ingin terus bekerja atau saya ingin sekolah dulu, tapi kemudian saya menikah dan saya tidak bisa berdiskusi dengan suami saya atau karena tekanan sosial Mhm. saya harus segera punya anak. Nah, pada saat perempuan tidak memiliki suara, dan kalau mungkin Mbak nggak ada masalah, saya nggak ada masalah, tapi kita lihat perempuan kebanyakan itu masih terjadi di mana kemudian dia tidak bisa menentukan kapan merencanakan hidupnya. Dan ketika kemudian sudah mulai punya anak, tahun depannya karena suaminya tidak bisa diajak berbicara secara setara, kemudian punya anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sehingga kemudian perempuan tidak dapat memanfaatkan potensinya. Oke, Mbak, untuk saat ini itu kan masalahnya berarti cukup kompleks ya. Ada pihak dari perempuan, juga ada dari masyarakat, ada pihak dari lawan jenis yaitu laki-laki atau Betul. mungkin sekarang kita bisa bilang ya yang bagi yang sudah menikah pasangannya begitu atau suaminya gitu. Nah, untuk membungkus seluruh permasalahan ini, adakah program-program yang saat ini UNFPA Indonesia sedang jalankan dan apa yang ingin dicapai ke depannya terkait dengan program-program itu, Mbak? Ya, sebetulnya dari gambaran keseharian seperti itu, seringkali itu terlihat seperti ya sudah seharusnya gitu. Ya. Nah, tetapi ternyata sudah seharusnya itu mendiskriminasi kegiatan perempuan untuk kemudian dapat memanfaatkan potensinya. Lalu kemudian ketika yang menjadi fatal adalah ketika kemudian perempuan tidak dapat menentukan haknya atas hak reproduksinya, kemudian dia menjadi masuk dalam kelompok high risk. High risk dalam hal misalnya karena anaknya terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu tua, terlalu Iya. muda, dia resiko mengalami kematian pada saat melahirkan. Nah, bukan karena kanker atau bukan karena penyakit berat, tetapi karena melahirkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari keseharian yang seolah-olah memang sudah seharusnya, ada konsekuensi yang lebih tinggi lagi, yaitu kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi dalam hal itu, 3 tujuan dari UNFPA sampai 2030 yang kami yakini merupakan kegiatan yang transformatif. Yang pertama tujuannya adalah memenuhi kebutuhan untuk keluarga berencana. Jadi seperti misalnya semua alat-alat kontrasepsi, pengetahuan tentang pilihan-pilihan yang bisa diambil untuk kontrasepsi. Kenapa? Karena dengan begitu perempuan akan punya alat untuk mengatur, merencanakan dan melaksanakan hak reproduksinya secara aman.
Kemudian kedua, mengeliminasi kematian ibu. Seperti tadi, lanjutannya high risk dari kondisi perempuan dan tidak didukungnya, misalnya di daerah-daerah yang sangat pedalaman, jauh akses ke kesehatan untuk pelayanan kesehatan. Kematian ibu dinolkan. Ini tujuan kedua dari UNFPA. Kemudian yang ketiga adalah menghapuskan kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan, dan dalam hal ini kita fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Karena semuanya saling berkaitan dan akan membuat perempuan ada dalam kondisi tidak dapat memenuhi haknya dan tidak dapat mengakses kesempatan-kesempatan untuk memenuhi potensinya. Oke, Mbak, terkait dengan tantangannya, saya rasa pasti akan banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan UNFPA Indonesia. Di samping Indonesia sendiri atau masyarakat kita ini punya norma-norma tertentu, punya budaya yang berbeda, memandang suatu permasalahan ini dari kacamata yang berbeda pula, begitu, Mbak. Betul, Kira-kira betul. dalam penerapan kebijakan UNFPA, apa-apa saja yang menjadi tantangan terbesar atau terberat gitu, yang dari tahun ke tahun ini lagi ini lagi tantangannya? Iya, jadi ada dua ya yang kami lihat selalu menjadi tantangan, bukan hanya di Indonesia, terutama di negara-negara kebanyakan juga. Yang pertama adalah norma sosial. Jadi norma sosial yang diwujudkan melalui keluarga, masyarakat, eh, pendidikan, agama gitu ya, di mana perempuan kemudian mendapat norma stereotip sendiri bahwa perempuan itu harus begini, harus begitu, perempuan yang baik ini begitu, laki-laki juga sebetulnya mengalami itulah yang kita bilang sebagai gender norms atau norma-norma yang dikenakan pada laki dan perempuan. Dan itu untuk perempuan sayangnya karena terus dilanjutkan seperti itu, dia membuat perempuan terdiskriminasi dari peluang-peluang yang bisa didapat oleh laki-laki dan itu menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi norma sosial tantangan pertama. Yang kedua adalah eh, eh, kelengkapan dari khususnya untuk kesehatan reproduksi itu masih banyak terkait dengan akses dan kapasitas pelayanan. Karena begitu misalnya perempuan ingin sudah dapat haknya, dapat pasangan yang memang mendukung kesetaraan ini, taunya rumah sakitnya jauh atau puskesmasnya jauh atau Hmm. alat-alat kontrasepsi yang ingin direncanakan oleh pasangan tersebut tidak ada atau anak-anak perempuan yang di sekolah tidak mendapat pemahaman tentang kesehatan reproduksi di dalam kurikulum sekolah sehingga sarana dan prasarana pendukung itu atau enabling environment-nya yang tidak ada. Dua hal itu yang kami lihat selalu menjadi tantangan di dalam implementasi mencapai 3 tujuan tadi. Oke, berarti lebih kepada society kita tadi terkait dengan norma sosial dan juga akses, ataupun kapasitas pelayanan ini mungkin akan berkaitan dengan stakeholder terkait gitu ya. Mungkin pemerintah juga agar bisa sama-sama bekerja nih untuk bisa mengurangi apa-apa yang perlu gitu ya terkait dengan, permasalahan hak kesehatan reproduksi terhadap wanita. Oke, Mbak Rara tadi kita sudah bahas hak kesehatan reproduksi, kali ini kita akan bahas yang lainnya yaitu terkait dengan UNFPA ingin mengurangi atau mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan dalam rangka kesetaraan gender. Tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi kita akan bahas lebih jauh lagi, Mbak. Kira-kira bagaimana gambaran permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini dari teman-teman rekan-rekan di UNFPA, Mbak? Iya, baru tahun 2024 ini ya Mbak, kita bersama-sama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu meluncurkan survei ketiga tentang pengalaman hidup perempuan Indonesia. Ini khusus memotret um, prevalence dari kekerasan yang dialami oleh perempuan dari umur 15 sampai 64 tahun. Ini survei besar dan ini sangat penting karena memberikan gambaran kepada para pengambil keputusan ke program apa yang perlu dilakukan.
Dari sini kita melihat hasil dari survei ini, ternyata di Indonesia 1 dari 4 perempuan dari rentang umur tadi itu pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Nah, kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan mental, psikologis ya, fisik, termasuk kekerasan seksual. Jadi 1 dari 4 perempuan Indonesia masih mengalami itu. Kemudian di sini juga terlihat bahwa data yang menunjukkan seperti tadi, bahwa 6,9% perempuan di Indonesia itu menikah di bawah usia 18 tahun atau kelahiran pertamanya. Berarti masih banyak tuh tingkat perkawinan anak. Walaupun tendensinya semakin menurun, tetapi masih tetap terjadi. Nah, dari sana data-data itu menunjukkan Indonesia sedang ada di mana. Lalu ada juga yang kita potret adalah terkait dengan sunat perempuan. Di sini juga digambarkan bahwa 46,3% perempuan di Indonesia dalam rentang usia 15 sampai 49 tahun itu pernah mengalami sunat perempuan yang merupakan tindakan yang berbahaya sebetulnya karena tidak ada alasan medis untuk itu, tetapi karena tadi norma sosial yang berjalan di Indonesia itu dianggap perlu dilakukan. Nah, padahal peraturan Kementerian Kesehatan yang terbaru, yang baru diluncurkan nomor 2 2025 ini, itu sudah melarang pelaksanaan tersebut karena tidak ada alasan medis. Jadi itu merupakan tindakan berbahaya kepada perempuan. Jadi data-data ini menunjukkan di mana Indonesia terkait dengan status kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Oke. Mbak, kemudian bagaimana sih cara UNFPA Indonesia nih untuk bisa masuk gitu ke tadi norma-norma sosial ke masyarakat agar bagaimana kita juga punya peran dalam bisa dikatakan mungkin mengubah atau melakukan persuasi gitu ya Mbak ya terhadap, masyarakat sekitar baik dimulai dari orang tua, dari ayah dan ibu karena norma-norma ini kan diturunkan ya Mbak Betul. ya. Nah itu bagaimana mungkin UNFPA bisa membantu mendorong itu? Kayaknya kita harus mengajak semua, termasuk juga Liputan 6 nih, untuk mulai Betul, mensosialisasikan itu. mengedukasi juga Betul. Mbak. Edukasi, Mbak. Jadi, bagaimana kita mencoba merangkul banyak pihak untuk mengubah norma-norma yang memang memberikan dampak apa ya, dampak negatif atau disadvantage kepada Iya. perempuan. Yang pertama adalah kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mencoba memasukkan ke dalam kurikulum nasional tentang kesehatan reproduksi remaja, pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Jadi di sini kita berharap kemudian melalui jalur pendidikan yang formal itu bisa dimasukkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga tidak perlu kita terlanjur, sekarang sudah banyak kejahatan seksual yang terjadi di sekolah-sekolah, di universitas, dan sekarang malah turun ke SMP, SMA. Jangan sampai di sana karena pendidikan sudah mulai mengajarkan bagaimana untuk bilang tidak. Dan Mhm. kemudian yang kedua, bukan hanya dengan pendidikan formal, kita juga bekerja banyak dengan lembaga institusi keagamaan, dengan Muhammadiyah, dengan NU untuk mencoba memasukkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi itu untuk di jalur pendidikan agama. Dan tentunya kita kerjasama juga dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Mhm. partner utama, Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa ada layanan untuk pasca, misalnya para survivors dari tindakan kekerasan seksual misalnya, itu harus mendapatkan respon kesehatan, konseling. Nah, itu kita pastikan. Kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian PPPA untuk itu. Dan masyarakat sipil. Mhm. LSM adalah partner strategis dari UNFPA yang bergerak memberdayakan perempuan untuk berani melaporkan. Oh, jangan salah, Kementerian PPA dan UNFPA dukungannya sudah ada SAPA 129.
Oh, 129 call center untuk kekerasan berbasis gender. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, call 129. Jadi kita oke. juga bekerja sama untuk memperkuat layanan pelaporan dan responsnya. Oke, wah luar biasa ini suatu langkah, yang baik ya, Mbak, ya, karena sudah ada sendiri call center-nya. Jadi yang mengalami kekerasan bisa langsung menghubungi nomor yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Betul. Rara. Nah, Mbak, kira-kira dalam pelaksanaannya nih ya, Mm, tantangannya apa? Tadi kita sudah bahas, terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Nah, terkait dengan kekerasan ini, apa sih yang menjadi tantangan teman-teman UNFPA ketika mulai mensosialisasikan ke masyarakat? Secara praktiknya ini lagi seperti yang tadi gitu, Mbak? mhm. Ya, yang pasti terkait dengan ketika kita mulai mensosialisasikan gitu ya, karena isu ini Mhm. kan isu sensitif ya Mbak ya, Iya, dan betul kita masih, aduh ngomongnya aja kagok gitu kan. Nah, betul. karena isu sensitif tersebut seringkali disalahpahamkan ketika Mhm, kita mensosialisasikan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja misalnya. Dianggap kemudian ada komentar, wah ini mendorong pada apa seks bebas, ya kan? betul. Pasti Mbak Graciela juga pernah dengar itu. Mmm, Tapi coba kita buka pemikiran kita bersama bahwa pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja itu adalah life saving, mhm, adalah alat untuk mereka bisa melindungi dirinya dan menentukan hidup ke depannya sehingga potensinya bisa terwujud dengan penuh. Jadi tantangannya sering wah disalahartikan. Atau kemudian dihadapkan dengan, oh agama bicara tentang seperti ini. Jadi akan banyak kontra, pro kontra gitu Mbak ya di iya, dalam isu-isu kayak gini. Itu seringkali kita hadapi di tantangan di lapangan. Lalu terkait dengan kalau misalnya tadi terkait dengan kematian ibu yang kita mhm, ingin eliminasi juga karena itu merupakan apa itu merupakan masalah besar dalam pemenuhan hak reproduksi itu kualitas dari bidan karena oke, lebih dari 60% di Indonesia itu kelahiran dibantu oleh bidan. Nah, tetapi sayangnya seringkali eh, skill, praktek dan standar dari kemampuan bidan itu masih belum memenuhi standar internasional sehingga banyak sekali kalau ada komplikasi itu terlambat dibawa karena misalnya bidan tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa oke, handling itu. Jadi secara praktek juga kita melihat eh, bidan nih kapasitas bidan. Yang mhm, terakhir kita lihat terkait dengan respons terhadap kekerasan tadi, kekerasan seksual maupun mental, itu adalah kapasitas dari call center-nya sendiri. Karena kan oke, begitu Mbak lapor, misalnya saya lapor 129, ditanggapi itu nggak bisa sembarangan orang kan Mbak. Dia harus mengerti betul, bagaimana memahami, merespon orang-orang yang mengalami kejadian tersebut dan kemana harus diarahkan. Nah, mhm. partnership dengan berbagai pihak ini, puskesmas, kepolisian, konseling, itu menjadi tantangan juga di lapangan. Oke, baik Mbak, pertanyaan terakhir saya untuk menutup diskusi kita yang menarik ini sebenarnya panjang sekali kalau mau kita bahas satu persatu ya Mbak ya, tapi dengan durasi yang, sedikit ya. Jadi saya akan tutup pertanyaan terakhir saya, sebagai seorang perempuan yang memang perlu berdaya, apalagi di zaman yang serba dinamis seperti ini, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mendapatkan dukungan? Pertama adalah berani bicara, suarakan eh, apa yang menjadi harapan dari perempuan. Jadi walaupun sendirian, coba bicara. Kemudian yang kedua, cari teman, laki-laki maupun perempuan. Tularkan pemikiran, buka pemikiran, karena kalau sendirian tidak berani, lebih banyak teman akan lebih baik. Oke, Mungkin itu ada lagi? pesan saya pribadi ya Mbak ya. Tapi kalau Oke, untuk pesan dari UNFPA, untuk UNFPA, kami tidak ya. akan berhenti sampai setiap orang dapat menentukan pilihan reproduksinya.
sampai tidak ada perempuan yang akan kehilangan nyawa saat memberikan kehidupan. Kesetaraan gender akan mengubah dunia kita menjadi lebih baik bagi semua orang hari ini dan esok. Kita percaya bahwa laki dan perempuan bisa membangun bersama. Baik, terima kasih Mbak Rara atas penjelasannya. Tadi intinya berarti yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan agar kita berdaya begitu ya. Yang pertama adalah bicara, cari teman dan tularkan pemikiran yang positif. Demikian wawancara saya Gracia Bern bersama dengan Verania Andria, Assistant Representative UNFPA Indonesia terkait dengan Hari Perempuan Internasional. Selamat merayakan bagi Anda, teman-teman saya, perempuan Indonesia. Semoga kita bisa selalu berdaya. Saya Gracia Ben, terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral Liputan 6 SCTV. Sampai jumpa.